Om Awigna Mastu Namasidam Om Swastiastu. Om Anubhadra Kartawa Yantu Hiswata. Tabe salamat lingu nelate salam sujud karenem malempang. Om Namah Siwaya, Om Namah Ranying Atala Langit. Dharma Gita menyajikan konten berupa Gita, Sloka Sad Adhyaya, Sloka 14 bersumber dari Pustaka Suci Bhagavad Gita dengan topik Brahmacari, melakukan hidup pembujangan atau masa tekun belajar, masa menuntut ilmu pengetahuan. Inggih. Prasantatma Wigatabir Brahmacari Rati Setitah Manasamya Macito Yukata Sita para artinya tenang tanpa rasa takut, teguh melakukan pembujangan, menundukkan pikirannya. Ia hendaknya duduk melakukan yoga dengan memikirkan aku dan hanya memperhatikan aku saja. Demikian. Saudaraku sekalian yang berbahagia dan yang kami banggakan, dimanapun saudara-saudariku berada saat ini, kami merasa berbahagia dan senang sekali bisa bersua kembali, bisa menemui kembali sebuah konten kami sajikan berupa Gita
yakni Gita Sloka yang bersumber dari Pustaka Suci Bhagavad Gita Sad Adhyaya Sloka 14 dengan topik Brahmacari yang secara filosofi bermakna melakukan pembujangan atau masa untuk tekun belajar atau masa menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekali lagi, Brahmacari bermakna secara filosofi adalah masa belajar dengan tekun sebagai bagian daripada catur asrama 4 tingkat hidup umat Hindu. Pertama itu adalah Brahmacari. Saudaraku sekalian yang kami hormati dan yang kami banggakan, mari kita camkan dan kita renungkan Gita Sloka yang telah dilakukan tadi. Mengapa umat Hindu memiliki 4 tingkat hidup? Ini sebagai bagian perjalanan hidup bagi saudara sekalian yang penting dimaknai dan penting dicamkan. Apa mesti tugas dari masing-masing bagian caturasrama? Pertama ada yang dinamai Brahmacari. Tugasnya apa? Tentu adalah masa pembujangan, yakni masa untuk tekun belajar. Pada saat bujang, pada masa muda, pada masa remaja, pada masa belum menata hidup berumah tangga, yaitu masa hanya belajar dan belajar, tekun belajar. Isilah diri dengan berbagai pengetahuan, carilah pengetahuan dan keterampilan teknologi sebanyak mungkin. Gantungkanlah cita-citamu sebagai anak muda, masa Brahmacari, masa Yowana, masa remaja, masa belajar dan belajar, selalu belajar, tekuni belajar. Konsentrasilah dengan belajar secara baik, rajin, tekun, disiplin, taat, patuh. Serta masa Brahmacari ini adalah konsentrasilah untuk belajar. Karena siapapun tekun belajar, dia akan menjadi orang yang bijaksana, cerdas, pradnya, widnya, gunamanta, bahu sastra, serta menjadi putra-putri yang berkualitas, putra yang berkualitas seputra, putri yang berkualitas seputri. Maka dari itu masa Brahmacari adalah masa pembujangan. Membujang bukan berarti melalaikan tugas pokok. Sebenarnya tugas pokok adalah belajar. Saat belajar tidak bercinta. Saat belajar, belajarlah. Saat kuliah, kuliahlah. Saat untuk menuntut ilmu, carilah ilmu sebanyak mungkin. Gembleng diri, isi diri, disiplin diri, patuh untuk belajar dan belajar terus. Saudaraku sekalian yang berbahagia, menyimak konten Gita tadi, maka pada masa Brahmacari ada beberapa hal yang penting dimaknai. Antara lain, 1, prasantatma, pikiran yang tenang, pikiran yang terkonsentrasi, pikiran yang bulat tekad untuk melakoni belajar dan belajar terus. 2, wigatabir, bebas dari ketakutan. Pada masa Brahmacari tidak perlu merasa takut untuk belajar dimanapun belajar. Di kampung halaman,
belajar ke daerah perkotaan, belajar ke daerah lain, negara lain, ke negara-negara terpelajar, negara-negara yang maju, belajar dan belajar, menimba pengetahuan sebanyak mungkin, mengisi diri, menggembleng diri, mencari pengalaman, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, berarti atau berata, taat pada sumpah, taat pada janji, atau berjanji untuk tidak melakukan sesuatu, berjanji untuk tidak melakukan hubungan seks, berjanji bagaimana melakukan sikap berpuasa upawasa sebagai sistem dalam bagaimana kita menjadi brahmacari yang baik. Yang keempat, setitah. Setitah tiada lain adalah menjadi brahmacari yang patuh, taat, teguh, disiplin, mentaati aturan yang berlaku selama belajar. 5. Mana. Sucikan pikiran, konsentrasilah pikiran, pikiran tenang, bulat pikiran untuk belajar, supaya sukses dalam belajar. 6. Samyamya. Tiada lain adalah seorang brahmacarin, seorang pelajar, hendaknya mengendalikan diri, tekad bulat untuk belajar. Jika ada godaan, gangguan dalam belajar, hadapi dengan cara mengendalikan diri, teguh, langgeng untuk belajar. 7. Macitah, yakni dengan memikirkan selalu juga hormat bakti kepada Yang Widi, selalu bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Belajar ya belajar, tetapi ingat sembahyang. 8. Yukta, yakni seorang brahmacari mesti seimbang diri, selaras, harmoni, bisa mengatur waktu belajar dengan baik. 9. Asita, bagaimana seorang brahmacari duduk dengan tenang untuk belajar, konsentrasi belajar, kerjakan tugas-tugas dengan baik. Itu disebut asita nomor 9. 10. Mat parah, yakni bagaimana seorang pelajar selalulah memohon ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang dewasa, semoga dituntun dalam belajar. Jadi mat parah ke-10 ini menjadikan fokus pikiran tertuju pada Tuhan, semoga Tuhan menuntun. Dalam hal ini adalah Dewi Saraswati memberikan tuntunan berupa pengetahuan, mengalirkan pengetahuan dengan tekun belajar, berbakti kepada Dewi Saraswati, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dewasa, Ranjing Atala Langit, serta berbagai prabawa Tuhan. Semoga sukses dalam belajar. Itu beberapa hal masa brahmacari, 10 hal yang penting diperhatikan. Semoga menjadi pelajar yang berhasil, sukses, maju, berprestasi. Sekali belajar tetap belajar, disiplin untuk belajar. Ingat, nomor 1, prasantatma. 2, wigatabir. 3, warati atau berata. 4, stita. 5, mana. 6, samyamya. 7, macitah. 8, yukta. 9, asita. 10, mat parah. Demikian beberapa hal, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om Sahe. Rayu, rayu, rayu.